Untuk di tema 6 kita akan belajar sebenarnya tema 6 dan tema 7 itu sama-sama mempelajari tentang panas. Nah, jadi Nah, jadi di tema 6 kita akan pelajari tentang panas atau yang biasa juga disebut dengan kalor. Jadi kalor itu sama dengan panas. Energi panas atau energi kalor. Yang pertama yang harus kalian tahu, panas itu merupakan salah satu energi yang ada di bumi. Nah, jadi kalau kita biasanya ngomong panas itu pasti berkaitan dengan suhu. Jadi kalau panas suhunya tuh tinggi, kalau dingin suhunya rendah. Nah, yang pertama yang harus kalian tahu itulah sumber-sumber energi panas. Jadi sumber energi panas itu merupakan benda-benda yang mampu menghasilkan panas. Jadi semua benda atau segala sesuatu yang mampu menghasilkan panas itu disebut dengan sumber panas. Contohnya api, matahari, listrik. Selain ini ada juga gesekan, ada juga panas bumi, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan dari semua sumber energi itu, sumber energi terbesar bumi itu adalah matahari. Jadi dia memberikan energi panas terbesar. Oke, nah jadi kalau yang kita sering tahu itu biasanya api, matahari, listrik itu adalah sumber energi panas. Nah, kemudian dari panas itu akan membuat segala perubahan pada benda. Jadi panas itu mampu membuat perubahan pada benda. Yang pertama adalah perubahan wujud pada bendanya. Jadi wujud benda itu ada 3, padat, cair, dan gas. Jadi ada 3, padat, cair, dan gas. Nah, karena adanya panas atau karena menghilangnya panas, itu benda mampu berubah wujud. Jadi ada 6 buah perubahan wujud zat akibat panas. Baik datang maupun hilangnya panas ya. Yang pertama itu ada mencair. Jadi mencair merupakan perubahan wujud benda dari yang awalnya berbentuk padat menuju ke bentuk cair. Itu namanya mencair. Jadi awalnya padat menjadi cair. Contohnya seperti es batu yang menjadi air. Atau contohnya lagi lilin yang kita panaskan itu akan meleleh. Itu namanya mencair. Yang kedua, membeku. Jadi membeku adalah sebaliknya. Yang awalnya cair menjadi bentuk padat. Itu namanya membeku. Contohnya air menjadi es batu atau susu menjadi es krim. Jadi itu contoh dari membeku. Ketiga, ada menguap. Jadi menguap itu perubahan wujud benda dari cair ke gas. Dari cair ke gas. Nah, contohnya misalnya pada saat kita masak air. Jadi kalau airnya sudah mulai panas, biasanya terbentuk uap air seperti gas. Memang gas sih sebenarnya, tapi dia butiran-butiran air. Nah, jadi itu merupakan contoh menguap. Jadi kalau kita masak air, kita tunggu sampai lama dan tidak ditutup, maka airnya lama-kelamaan akan menjadi habis. Dia akan berubah menjadi gas semuanya. Atau misalnya pada saat kalian jemur baju. Jadi baju yang awalnya basah sampai bisa kering itu karena airnya menguap. Yang keempat, mengembun. Jadi mengembun itu perubahan wujud dari gas menjadi cair. Jadi sebaliknya. Jadi awalnya dia berupa gas menjadi cair. Contohnya terbentuknya embun di pagi hari. Jadi kalau daun-daun pagi-pagi itu basah, itu namanya kena embun. Jadi yang awalnya udara itu terkena suhu dingin, maka dia akan menjadi air. Atau misalnya pada saat kalian minum air dingin, jadi kalian numpahin air dingin di gelas, gelasnya lama-kelamaan di permukaan luarnya akan timbul titik-titik air. Jadi itu contoh pengembunan. Yang kelima itu ada menyublim.
Jadi menyublim itu perubahan wujud dari padat menjadi gas. Jadi awalnya dia bentuk padat menjadi gas. Contohnya seperti kapur barus atau kamper. Jadi kalau kalian di rumahnya ada yang pakai kapur barus, awalnya dia bentuknya bulat besar, lama-kelamaan dia mengecil dan hilang. Kalau yang berwarna bisa tinggal warna-warnanya aja. Jadi itu dia menghilang berubah menjadi gas. Itu disebut dengan menyublim. Dan yang terakhir, yang keenam itu namanya mengkristal. Jadi kalau mengkristal, dia dari gas menjadi padat. Contohnya dalam proses pembentukan salju. Jadi dia udara yang dingin terkena suhu lebih rendah lagi, maka dia akan menjadi butiran salju. Itu disebut dengan mengkristal. Nah, jadi ada 6 perubahan wujud benda akibat dari panas. Nah, kalau dilihat dari tanda panahnya, jadi ada yang berwarna merah dan berwarna putih. Perubahan yang ditandai dengan warna merah, yang mencair, menyublim, menguap, ini memerlukan panas. Jadi dia perubahannya memerlukan suhu tinggi, panas atau kalor. Sedangkan perubahan yang ditandai dengan tanda panah berwarna putih yang membeku, mengembun, mengkristal, ini adalah perubahan yang terjadi akibat dari pelepasan panas. Jadi dia memerlukan suhu yang dingin. Gitu ya. Jadi perubahan wujud itu akibat panas itu ada 2. Ada yang membutuhkan panas, ada yang melepaskan panas. Jadi kalau mencair, menguap, dan menyublim dia membutuhkan panas. Kalau membeku, mengembun, dan mengkristal dia melepaskan panas. Jadi itu contoh-contoh perubahan wujud zat. Nah sekarang selain perubahan wujud, itu benda juga mampu berubah ukurannya akibat adanya panas. Jadi selain wujudnya berubah, dia juga bisa berubah ukurannya. Ada yang bisa membesar, ada yang bisa mengecil. Jadi karena adanya panas, itu ada yang disebut dengan pemuaian, ada yang disebut dengan penyusutan. Pemuaian itu penambahan ukuran, entah dia membesar atau volumenya, atau memanjang. Jadi dia bisa bertambah volume, bisa bertambah panjang. Karena terkena suhu yang tinggi atau suhu yang panas. Jadi tinggi itu panas. Jadi benda itu mampu bertambah ukurannya saat dia terkena panas. Itu disebut dengan pemuaian. Sedangkan penyusutan, jadi dia menyusut, mengecil, itu adalah pengurangan ukuran, baik volume maupun panjangnya. Jadi dia berkurang, bertambah pendek atau bertambah kecil, karena suhu yang rendah atau suhu yang dingin. Contoh, balon yang dibiarkan terkena panas lama-kelamaan akan meletus. Jadi kalau ada balon yang sudah ditiup nih, kemudian dibiarkan di bawah sinar matahari dengan waktu yang lama, maka lama-kelamaan balonnya akan meletus. Ini disebabkan karena udara di dalam balon itu memuai. Jadi dia memuai, memerlukan space, dia perlu tempat yang lebih lebar jadinya. Jadi kalau karet balonnya tidak mampu lagi menampung, maka dia akan meledak. Nah, ini karena suhu yang panas. Atau misalnya kenapa pemasangan kaca jendela sama bingkainya itu nggak rapet, dia pasti ada jaraknya, ada space-nya, supaya saat kacanya memuai saat siang hari, biasanya kan kaca kan terkena sinar matahari nih. Kalau lama dia terkena sinar matahari, maka dia pasti akan memuai. Jadi saat dia bertambah ukuran, tidak ada ruang, maka dia akan pecah. Jadi itu sebabnya kaca sama bingkainya, kalau kalian di rumah ada yang punya jendelanya itu dari kaca, itu bingkainya biasanya kayu atau plastik, kalau kalian lihat pasti ada space-nya, atau dipasangin karet. Jadi supaya dia bisa memuai dan memiliki ruang. Kemudian kenapa kalau soda, minuman soda itu pasti dia isinya nggak penuh, pasti dia ada kosongnya, jadi ada ruangnya. Kenapa dia kalau minuman soda tuh nggak pernah penuh sih? Padahal kalau air mineral biasanya pasti penuh. Karena soda itu ada gasnya.
ada karbon dioksidanya. Nah, gas ini kalau terkena panas, dia akan memuai. Kalau seandainya dia diisi penuh, maka dia akan meledak. Itu. Nah, kemudian contoh lainnya misalnya pemasangan rel kereta api. Kenapa dia harus berjarak dari rel yang satu, besi yang satu ke besi yang lain, itu dia ada jaraknya. Karena besi juga bisa memuai saat terkena panas. Jadi saat dia memuai, supaya dia ada ruang, maka dia dibuatlah jarak, supaya dia punya ruang untuk memuai. Karena kalau dia dirapatkan, jadi saat dia terkena panas, dia bertambah panjang, maka dia akan bengkok ke atas. Dan ini akan menyebabkan kerusakan. Nah, itu sebabnya kenapa rel kereta api itu diberikan jarak antara besi yang satu dengan besi yang lain, untuk memberikan ruang muai, sehingga dia tidak bengkok. Itu adalah contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian penyusutan. Ban sepeda yang lama diletakkan pada lantai yang dingin akan menjadi kempes. Jadi kalau kalian punya sepeda, nggak pernah kepake, ditaruh di gudang, jadi biasanya dia lama-kelamaan beberapa bulannya, pasti bannya akan kempes. Ini dikarenakan udara yang ada di ban itu menyusut, karena dia ada di atas lantai lama. Jadi dia lama kena dingin, udaranya memuai, udaranya menyusut, jadi bannya akan kempes. Atau contoh yang lain misalnya kenapa kabel listrik itu di jalan-jalan itu pasti dibuat agak lebih renggang, jadi dia pasti masang antara tiang yang satu dengan tiang yang lain itu tidak lurus, pasti dia akan diberikan kelonggaran sehingga dia melengkung dia kabelnya. Nah, ini disebabkan karena pada malam hari itu biasanya suhu itu akan dingin atau rendah. Jadi kabelnya akan menyusut karetnya. Kalau seandainya dia menyusut dan dia tidak diberikan space, maka dia akan putus. Jadi itu sebabnya pemasangan kabel itu pasti tidak pernah sangat tekuk. Pasti dia lebih dibiarkannya lebih banyak. Jadi itu contoh penyusutan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ingat, karena adanya panas, baik panas yang datang atau panas yang pergi, itu bisa merubah wujud benda dan ukuran benda. Kalau perubahan wujudnya itu ada 6, sedangkan perubahan ukurannya itu ada 2. Jadi itu adalah hal-hal yang dapat disebabkan karena adanya panas. Nah, kemudian lanjut ke benda konduktor dan isolator. Jadi, benda konduktor itu adalah benda yang mampu menghantarkan dan menerima panas dengan baik. Contohnya kayak besi, tembaga, aluminium, stainless steel, kaca, dan lain sebagainya. Sedangkan benda isolator itu adalah benda-benda yang tidak mampu menerima dan menghantarkan panas dengan baik. Menghantar itu kan artinya menyalurkan, ya. Jadi dia tidak mampu menerima dan menghantarkan dengan baik. Contohnya kayak kayu, plastik, kain, kemudian apalagi itu benda-benda pokoknya yang tidak mampu menerima panas. Nah, kalau kalian lihat pada gambar, itu ada gambar sebuah setrika. Jadi pada alat setrika itu menggunakan kedua benda. Jadi konduktornya ada, isolatornya ada. Nah, jadi kalau pada alat setrika, jadi di bagian bawahnya tuh, di bagian besinya itu perlu benda yang mampu menerima panas, karena dia berfungsi untuk merapikan pakaian. Jadi supaya dia rapi, dia harus panas. Itu sebabnya alat setrika itu menggunakan bahan yang terbuat dari bahan konduktor. Sedangkan pegangannya itu harus benda yang tidak panas, karena kita pegang saat kita pakai. Kalau ini dari konduktor juga, maka kita tidak bisa pakai karena dia panas. Jadi dibuatlah pegangannya berbahan dari isolator, biasanya plastik. Kalau dulu kayu. Jadi kita bisa pegang, kita bisa pakai. Nah, jadi inilah fungsi dari benda isolator dan konduktor dalam kehidupan sehari-hari. Sudah, jadi itu saja materi hari ini. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak, Miss. Tidak, yakin? Tidak. Gampang? Lumayan. Lebih mudah daripada yang semester 1 sih biasa. Semester 1. Ya. Kira-kira bisa diterima materinya?
Cukup bisa. Bisa ya, harus bisa sih. Oke, kalau bisa dan nggak ada pertanyaan, silahkan buka Bu Pena 5C-nya. Silahkan buka Bu Pena 5C-nya, halaman 5. Halaman 5. Udah. Kalau tidak ada, kita langsung bahas dari soal nomor 1. Bagian A. Dari Christian. Christian di-unmute dulu. Dibaca dulu soalnya. Halaman berapa? Halaman 5, Bu Pena 5C. Saat mengaduk air teh panas, Koma merasakan panas pada bagian gagang sendok. Bagian yang berperan sebagai sumber energi panas adalah yang mana yang merupakan energi panasnya, yang mana yang menghasilkan panasnya. Air hangat. air teh. Air hangat. Panas. Air panas. Apa? Air panas. Iya, jadi air teh panasnya adalah sumber energi panasnya karena dia yang membuat panas pertama. Nomor B. Samjaya. Ibu memasak air menggunakan kompor gas. Bagian yang berperan sebagai sumber energi panas adalah Api. kompornya ya. Api. Apanya? Energi panasnya dari api, Miss. Api kompornya. Kompor. Ya, jadi api kompornya merupakan sumber energi panas. Yang C. Vinka. Saya memasak nasi menggunakan rice cooker. Dan yang berperan sebagai sumber energi panas adalah rice cooker. Rice cookernya, oke. Jadi rice cookernya lah yang memberikan listrik yang mengalir ke rice cookernya. Itu lebih tepatnya. Tapi karena di sini nggak disebutkan, jadi kan rice cookernya dia. Berarti rice cookernya kan sudah panas. Oke, nomor 2. Nomor 2, Gesita. Di-unmute dulu, Gesita. Sita Manjo. Kemana Gesita nih? Nah, gini nah nih contohnya. Off video dan tidak dengar. Gesita hilang. Tapi biasanya katanya sinyalnya, Miss. Miss, saya mau jawab. Tasya, nomor 2 Tasya. Apa nama kegiatan sumber energi panas yang digunakan dan manfaat dari kegiatan pada gambar? Jelaskan. Kegiatannya apa? Kegiatan yang dilakukan adalah berkumpul pada api unggun. Berkumpul pada api unggun. Sumber energi panasnya? Api unggun. Api unggunnya. Manfaatnya? Menghangatkan badan. Menghangatkan diri. Iya, menghangatkan badan. Karena kalau di gambar dilihat mereka ngerentangin tangan, berarti dia butuh hangat dari api. Oke, jadi nama kegiatannya adalah berkumpul pada api unggun, atau mungkin kalau kalian lihat pakaiannya dia pakai baju pramuka. Jadi kegiatan Kemah, Miss. Kenapa?
Kalau bilangnya kemah boleh, Miss. Boleh, itu nama makanya Lebih kita kemah. bilang kemah pramuka boleh. Terus sumber energi panasnya api unggun, manfaatnya adalah untuk menghangatkan badan. Nomor 3, bagian 1. Murah. Murah di-unmute dulu, Murah. Lengkapilah tabel berikut. Diskusikan bersama teman sebelahmu. Buatlah laporan singkat di buku tugasmu. Kegiatannya apa itu? Nyetrika, Miss. Menyetrika. Alat yang digunakan? Setrika. Setrika. Miss. Sumber energi panas? Setrika. Listrik yang kesetrikanya. Manfaatnya? Untuk Baju yang lecek jadi Kenapa? Untuk merapikan pakaian. Miss, kalian menurut Miss, apa, Miss? Ya, untuk merapikan pakaian. boleh saya gini pernah itu Apa? bilangnya kayak ini untuk baju supaya baju tidak lecek. Boleh. Kan sama aja, biar nggak lecek berarti kan rapi. merapikan baju. Ya, untuk merapikan. Yang bagian 2, JJ. Jemur baju. Dan satu orang anak itu meres bajunya, Miss. Ya, oke, lengkap. Alatnya yang digunakan? Tidak ada alat karena pakai matahari. Tangan. Tangan. Tongkat gini, Miss. Jemuran. Oke, jemuran. Sumber energi panas. Sumber energi panas. Matahari, Miss. Matahari. Ini belum jawab, weh. Kan Jejen jawab. Sumber energi panasnya matahari. Ini sedang membahas. Manfaatnya? Baju yang basah jadi cepat kering. Iya, mengeringkan pakaian. Pakaian. Oke, sudah. Jadi manfaatnya adalah untuk mengeringkan pakaian. Jadi ini adalah membutuhkan sinar matahari. Lanjut ke halaman 22. Halaman 22. Oke, bagian A nomor 1, Gita. Kami pemuaian adalah ketika dipanaskan dan menyusu kembali ketika didinginkan. Kenapa? Bukan. Nggak tahu, Miss. Apa Besar. pemuaian? Saya, Miss. Pemuaian Saya, tuh apa? Miss. Saya, Miss. Oh ya, Ciara. Ciri-ciri benda yang mengalami pemuaian adalah adanya pertambahan ukuran, Miss. Bagus. Jadi benda yang mengalami pemuaian sudah pasti ukurannya akan semakin besar. Jadi cirinya adalah penambahan ukuran. Nomor 2. Bung Intan. Benda cepat jadi besar. Bung Intan. Gung Dipa deh. Gung Dipa. Unmute dulu Gung Dipa. Gung Dipa, where are you?
Selek, Miss. Selek. Saya nggak tahu apa, Miss. Selek, Miss. Nomor 2. Jawab nomor 2, Gung Dipa. Di chat Gung Dipa, Miss. Marah-marah sama bisnet, Miss. Chat. Oke deh. Ayo Bella. Ciri-ciri benda yang mengalami penyusutan adalah adanya pengurangan Ya, ukuran, Miss. jadi kebalikannya yang tadi. Kalau pemuaian cirinya penambahan ukuran, kalau penyusutan cirinya pengurangan ukuran. Nomor 3, Vika. Vika di-unmute dulu, Vika. Saya mau, Miss. Ban sepeda milik Made terasa keras saat siang hari yang terik. Tunggu lo, Miss. Oke. Tunggu kenapa? Ban sepeda milik Made terasa keras saat siang hari yang terik. Artinya Kempes. bannya jadi lebih padat. Kempes. bukan kempes. Lebih padat, bukan kempes. Kalau kempes kan lebih lembek, lebih padat. Artinya ban sepedanya mengalami apa? Mengalami pemuaian. Ya, pintar. Mengalami pemuaian. Nomor 4, Vika. Vika. Ya. Di-unmute dulu, Nak. Di-unmute dulu. Di-unmute dulu, Vika. Cara memasang kaca jendela yang benar agar tidak pecah saat terjadi pemuaian adalah Apa? Cara masang Hati-hati. Sama tadi kayak waktu masang rel kereta tuh gimana dia biar? Ya, tadi kan udah jelasin. Kalau masang kaca jendela supaya dia nggak pecah saat dia memuai, itu gimana caranya? Ya, Miss. Kevin. Saya Miss. Pasang karet Pasang karet atau diberikan? Lem kaca. Bukan lem kaca. Saya dengarnya karet aja, Miss, tapi jangan saya dipasang lebih longgar, Miss. Iya, jadi diberikan ruang atau jarak, ya. Jadi pemasangannya diberikan ruang atau diberikan kelonggaran supaya dia ada ruang muai. Nomor 5. Kayaknya kalian nggak tahu nomor 5. Saya, Miss. Saya tahu, Miss. Ada yang tahu, Kiran? Ya. Air raksa di dalam termometer mengalami penyusutan dicirikan dengan ukurannya mengecil, ya, Miss? Oh, bukan. Kalau termometer Atau airnya itu berkurang, Miss, jangan-jangan. iya, jadi bukan airnya sih berkurang, tapi dia kalau air raksa itu agak beda dengan air pada umumnya. Jadi kalau termometer zaman dulu itu kan bukan kayak sekarang. Kalau sekarang kan digital, keluar angka. Kalau dulu itu kita tempelkan di ketiak atau di dalam tubuh kita. Nah, jadi dia itu nanti ada di tengah-tengahnya kayak garis warna kuning. Nah, di dalamnya itu ada air raksanya. Jadi air raksa ini akan menunjukkan Yang warna merah tuh yang Nggak melepuh tuh, Miss. yang merah yang naik-naik itu, Miss. Ya, kalau yang gede, kalau yang kecil dia warnanya kuning bukan merah. Nah, jadi dia kuning, ada silver mengkilat. Nah, itu akan menunjukkan angka suhu tubuh kita. Jadi kalau dia mengalami penyusutan, berarti suhu kita dingin, tidak tinggi. Penurunan skala pada termometer. Iya, jadi dia akan menurun skalanya. Ya, jadi dia akan terjadi penurunan skala pada angka termometer. Ribet juga, ya, Miss.
Ya, jadi kalau dulu soalnya sekarang ada yang jual termometer air raksa karena dia pecah. Kalau sekarang kan kita pakainya Terus air raksa tuh air keras Miss ya? Air. iya. Oke, Bahaya. waktunya sudah mau habis. Untuk tugas itu sudah ada di peta konsepnya. Kita sudah Silakan Sudah kerjakan, Miss. soal-soal yang ada di halaman 29. Sudah selesai. Sudah. Lagi 2 menit makanya. Tugasnya. Sudah selesai setelah Zoom ini, setelah selesai Zoom, silahkan kerjakan soal halaman 29, Bu Pena 5C. Halaman 29, 1 sampai 5. Kalau kurang jelas, silahkan lihat pada peta konsepnya. Sudah. Oke, yang sudah bagus, yang belum silahkan Sudah, dikerjakan. Miss. Tidak perlu difoto, nggak perlu dikumpulkan, kita bahas minggu depan. Ada Pertemuan berikutnya. pertanyaan? Tidak. Ya, yakin? Tidak, Cikgu. lagi dan Oke, nah, kalau nggak ada pertanyaan kita doa tutup. Kita doa penutup. Silakan Ayu Bella pimpin doa. Bam. Itu bukan saya. kenapa Miss? Ayu Bella silakan pimpin doa closingnya. Saya nggak hafal Miss. Saya tidak hafal. Bram nih. Bram. Masa- Program. Ya udah Bram aja deh Bram. Bram. Aduh, padahal lo seneng loh. Nggak dikasih gini. Makan. Ayo Bram. Doa pulang, Miss. Iya doa pulang. Masuk. Join your hand and close your eyes. Itu kayak gimana, Miss? I close my eyes and myself. Go Now I try to calm the Lord himself. I never get God inside me. I'm very strong and self-esteem. Inside me. God is always in our very outward and our heart. In our heart and Dadah. Bye bye. Boleh. Dah. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Boleh di lift, boleh di lift. Ingat kerjain tugasnya. Dah. Enggak mau. Tidak ada beban lagi. Iya.